Shalom semuanya. Ya, kita masuk dalam dewasa dalam mencintai bagian kedua. Ketika kita bicara mencintai itu bicara tentang memberi, bukan menuntut. Ketika kita bicara tentang dewasa, mencintai itu artinya kita mau memberi cinta, bukan menuntut cinta daripada Tuhan. Ya, dengan tujuan bahwa kita mau punya satu kerinduan menyenangkan hatinya di sini. Tujuannya. Jadi betapa pentingnya kedewasaan itu. Seringkali ketika kita bicara tentang mencintai, kita seringkali menuntut. Ya, tapi pada siang hari ini kita mau belajar kedewasaan di sini, artinya kita mau memberi. Ya, ketika kita bicara memberi di dalam dewasa mencintai, kita rindu menyenangkan hatinya, maka ada 3 poin ya yang Anda dan saya mau belajar supaya Anda mudah ingat 3B. Ya, yang pertama, berhenti berbuat dosa. B yang pertama, berhenti berbuat dosa. Jadi ketika Anda dan saya rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, yang pertama kita mesti berhenti berbuat dosa. Berhenti untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Berhenti untuk mendukakan hatinya. Itu B yang pertama. Jadi Tuhan rindu setiap kita ketika bicara mencintai, kita akan berkata, aku mesti berhenti berbuat dosa. Ketika kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan berkata, aku mau berhenti untuk mendukakan hatinya. Dengan cara bagaimana? Hidup oleh roh. Kalau Anda belajar tentang keselamatan, dosa itu ada 3. Yang pertama, dosa itu adalah pelanggaran. Pelanggaran artinya ya, ketika orang itu membunuh, nah itu pelanggaran. Mencuri itu pelanggaran. Berbohong itu pelanggaran, itu dikatakan dosa. Seringkali orang berbicara dosa masuk dalam poin yang pertama ini, pelanggaran. Yang kedua, dosa itu adalah pelanggaran terhadap otoritas, tidak tunduk kepada otoritas, pemberontakan. Itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Ya. Dan 2 hal ini biasa kita dengar di gereja. Kita sering dengar bahwa kalau kamu melakukan berbohong itu artinya kamu dosa. Orang udah tahu. Kalau kamu berontak berarti kamu dosa. Orang udah tahu. Tapi yang ketiga ini yang orang sering nggak tahu. Dosa artinya tidak seturut atau tidak mencapai standarnya Allah, atau tidak hidup dalam standarnya Allah. Nah ini yang ketiga ini seringkali banyak orang Kristen nggak tahu. Mikirnya cuma 2. Kalau saya berbuat dosa berarti ketika saya membunuh, berjudi, terus melakukan mungkin berbohong itu dosa. Betul. Yang kedua, orang sering berpikir bahwa kalau aku berontak terhadap pemimpin, berontak terhadap firman Tuhan, berontak terhadap orang tua, dikatakan dosa. Betul, itu 2 itu orang sudah pada tahu. Tapi yang ketiga ini yang seringkali banyak orang Kristen nggak tahu. Ketika dosa artinya dia meleset dari apa yang Tuhan mau, atau dia tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Itu adalah dosa. Nah, banyak orang berpikir bahwa ketika aku sudah 2 hal ini, aku nggak melanggar, aku nggak berontak, berarti aku nggak dosa. Tapi ternyata ketika hidup kita tidak sesuai dengan standar yang Tuhan mau, itu artinya kita berdosa. Maksudnya bagaimana? Seperti contoh, ketika kita ngomong, ya mungkin Anda nggak melakukan pelanggaran berbohong, mungkin Anda nggak melanggar, tapi Anda ngomongnya itu kadang-kadang kasar, nggak benar. Ngomongnya itu suka nyakitin orang, kan nggak sesuai standar. Itu dosa di mata Tuhan. Ya, terus tindakan-tindakan yang dimana Anda hidupmu, perbuatanmu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, bicara kekudusan. Ketika kita nggak kudus,
di hadapan Tuhan punya pikiran kotor, ya, perasaan-perasaan yang negatif, itu ternyata di hadapan Tuhan dosa. Jadi kalau kita bicara standar itu lebih berbicara kepada moral, berbicara yang di dalam kita. Kalau yang pemberontakan, pelanggaran itu bicara yang outnya, yang keluar. Tapi yang di dalam kita nggak ada yang tahu. Seperti contoh dan ngomong begini, kalau kamu melihat wanita dan kamu menginginkannya dalam hati, kamu sudah berzinah. Nah ini kan orang tidak ada yang tahu. Orang berpikir berzinah itu ya ketika aku ya mungkin menduakan, ya orang berpikir itu berzinah. Main misalnya main pelacur, nah itu berzinah. Tapi ketika kita bicara tentang standar, ternyata cuma melihat, menginginkan dalam hati itu sudah berdosa. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan bahwa kamu mengatakan kafir ke saudaramu itu sudah berdosa. Nah, itu yang kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali tidak memahami. Kurang memahami di situ. Nah, bagaimana supaya kita bisa berhenti berbuat dosa? Dengan cara bagaimana? Hidup oleh Roh. Makanya kenapa Anda dan saya itu perlu dipimpin oleh Roh. Ya, dalam Galatia 5:16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Anda dan saya itu kenapa mesti hidup oleh Roh? Supaya tidak mengikuti keinginan daging. Keinginan daging itu maksudnya apa? Ya keinginanmu dosa ini loh, yang di dalam maupun yang di luar. Seperti contoh ketika Anda misalnya hatimu ini ngerasain orang, kan ada yang tahu. Ketika Roh Kudus Anda mau Roh kita hidup oleh Roh Kudus ingatkan kita, ngajar jangan, itu dosa. Kamu menjelekkan orang itu dosa. Walaupun kamu nggak ngomong, nah ini loh, walaupun dalam hatimu. Tapi ketika orang hidup oleh Roh, maka di situ Roh Kudus akan mengajar, memberitahukan, membimbing, mengingatkan kita akan semua yang dikatakan. Jadi dia mengajar kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Makanya dengan kita hidup oleh Roh, maka Anda dan saya akan bisa untuk melawan keinginan dagingmu atau mematikan keinginan dagingmu. Dalam Roma 8:13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi oleh Roh, artinya ya hidupmu mesti dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, disinilah ketika kita bicara tentang berhenti berbuat dosa, maka kita harus hidup oleh Roh. Dan disinilah yang namanya B yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Taat sepenuhnya. Ya, kalau misalnya kita bicara ketaatan ya, taat kalau untuk sesuatu yang Anda sukai itu mudah. Tapi taat untuk sesuatu yang Anda nggak sukai, itulah yang namanya usaha. Nah, untuk hal ini kita harus berusaha sungguh-sungguh. Karena ini bukan hal yang mudah. Dipimpin Roh Kudus ini bukan bicara hanya sekedar sesuatu yang kamu suka, tapi sesuatu yang kamu nggak suka. Misalnya ini soal pengampunan, Anda dan saya tidak salah, yang salah dia. Tapi ketika kita bicara taat, sebetulnya kita harus belajar untuk mengampuni. Lo katakan kamu mesti ngampuni. Ketika Roh Kudus ini, ketika Anda hidup oleh Roh Kudus ini mulai nyegur, ampuni. Aduh Tuhan, tidak bisa. Dia yang salah, aku kok yang suruh minta maaf. Wah, tidak mungkin. Tidak masuk akal itu. Roh Kudus bilang ampuni.
Kalau kamu nggak ngampuni, Bapakmu di surga nggak ngampuni kamu. Waktu tapi sulit. Nah, itulah namanya usaha. Jadi berhenti berbuat dosa itu perlu usaha. B yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas. Jadi ketaatan kita itu adalah bukti cinta kita kepada Yesus. Seringkali kita mentaati kan untuk hal-hal yang kamu suka. Kalau untuk sesuatu yang kamu nggak suka, ketika kamu harus belajar memberi. Kadang-kadang mungkin kamu punya uang 50.000. Ada orang butuh, benar-benar butuh. Sejumlah uangmu yang di kantong cuma 50.000. Lo katakan waktu itu semua beri, Tuhan, kalau aku beri, aku makan apa? Lo katakan beri, memberi dalam kekuranganmu. Waduh, rasanya itu usaha sungguh-sungguh berat. Nah, itu loh. Jadi ketaatan yang sepenuhnya di situ perlu namanya usaha yang sungguh-sungguh. Ketika kamu harus marah, jengkel, orang kalau udah marah, jengkel, marah, mulutnya ngomong, awas lidahmu, awas lidahmu. Wah, itu, aduh, rasanya berat. Itu namanya ketaatan yang sepenuh. Nah, seringkali orang itu berpikir bahwa berhenti berbuat dosa tuh ketika aku nggak melakukan pencurian, nggak melakukan, enggak. Berhenti berbuat dosa itu Anda bukan hanya bicara, hanya pelanggaran, tapi hidup yang sesuai standarnya Allah, standar firman. Nah, kita ini kan sedang berbuat di situ, ketaatan di situ, makanya disitulah sangkal diri di dosa. Apa yang menjadi salib? Kemarahanmu. Kamu mesti pikul kemarahanmu ini supaya disangkali. Aduh rasanya sakit. Ya tapi ya kamu harus berusaha sungguh-sungguh. Kalau enggak bisa. Makanya seringkali banyak orang Kristen itu gagal itu bukan karena dosa yang kelihatan itu. Kalau dosa yang kelihatan sudah pasti ya, bersinar, udah kelihatan. Tapi ketika sinar dalam hati, siapa yang bisa lihat? Dirimu. Ketika kamu melihat, menginginkan dalam hati, wah itu sudah dosa loh di mata Tuhan. Ketika kamu melihat, kamu sudah hati-hati loh. Kamu mau gak sangkali dirimu, keinginan makananmu? Tidak. Ketika mulutmu, hatimu itu mulai ingin rasanya merasakan orang dalam hati, batin orang kok hati-hati hatimu jaga. Nah seringkali orang itu tercemar itu bukan di luar, yang keluar tapi yang di dalam. Akhirnya ngomong dari hatimu timbul pikiran ini, pikiran itu, pikiran ini. Jadi permasalahannya tuh sekarang tuh mau berhenti berbuat dosa itu berusaha sungguh-sungguhnya taat sepenuhnya di mana? Di sini. Di sini. Di hati. Ini yang sulit. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan mesti belajar untuk taat sepenuhnya, bukan untuk hal-hal yang menyenangkan hatimu. Saya pikir kalau hal-hal yang menyenangkan hati itu mudah, nggak susah. Itu seperti anjing dikasih tulang, suruh makan, ya langsung dimakan. Tapi kalau dikasih sesuatu tidak senang, aduh. Nah kita juga sama dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau sesuatu yang menyenangkan, Tuhan belum selesai ngomong, oke Tuhan, yes. Tapi kalau sesuatu yang sudah tidak menyenangkan hati, waduh rasanya tuh kalau bisa nggak usah.
Tuhan capek aku. Jadi kesempurnaan di mata Tuhan itu nggak seperti kesempurnaan di mata manusia. Kalau Tuhan, sempurnanya Tuhan itu ketika kamu mau taat sepenuhnya, itu baru sempurna. Seperti Abraham. Abraham sempurna, bagi saya nggak sempurna bagi mata manusia. Kenapa? Loh, orang lagi jalan sama istri mau masuk satu negara, satu bangsa, istri bilang, nanti kalau kamu ditanya, kamu saudaraku ya, aku bukan suamiku ya, saudaraku. Oh, nggak sempurna, jelas. Lah, Tuhan lihat apanya sih? Lihat ketaatannya Abraham. Ketika dia dikasih tahu, nanti Abraham kamu akan punya anak loh dari Sarah, lalu percayalah Abraham. Waktu suruh menyerahkan Ishak, dia lakukan tanpa bertanya 1000 pertanyaan. Dia tanpa bertanya, dia langsung jalan. Itu yang Tuhan hitungkan. Seperti contoh, saya punya anak, misalnya Jenis, saya bilang, tolong kamu sapu lantai. Dia berkata, oke papi, mami, saya sapu. Dia sapu, dia lakukan yang terbaik, sapu dari belakang sampai ke depan, dia sapu dengan semangat, dengan ucapan syukur, dia dengan sukacita nyapu, dia lakukan yang terbaik. Setelah dia selesai, papi, mami sudah selesai. Oke. Saya tidak akan Jenis, kamu nyapu kok nggak bersih? Tidak. Saya bilang, kamu hebat. Jadi saya lihat apanya? Ketaatannya dia, bukan bersih atau nggak bersihnya. Kenapa? Dia taat dengan sepenuh hati, mengerjakan itu dengan segenap hati hingga sampai selesai. Nggak setengah-setengah. Jadi Tuhan tuh begitu, Tuhan tuh melihat ketaatan kita yang sepenuhnya. Ketika kamu misalnya jatuh dalam dosa, bagi Tuhan lo gak lihat dosa. Tuhan lihat pertobatan. Apakah kamu mau bertobat sungguh-sungguh dengan cara meninggalkan dosa itu? Jadi Tuhan gak lihat ini, gak lihat, kau ini bolak-balik berbuat dosa. Enggak. Mungkin kamu jatuh dalam dosa, aku bertobat dan dalam ini aku bertobat sampai kamu bisa tinggalkan, itu yang Tuhan mau. Tapi manusia kan selalu lihatnya, kamu udah berbuat dosa lagi, tidak bisa. Tuhan jangan. Tuhan lihat hati, tapi serius. Nah, banyak orang kan berpikirnya kan mempermainkan Tuhan. Berbuat dosa tidak apa-apa, minta ampun selesai nanti. Itu Tuhan tidak mau. Itu namanya meremehkan. Jadi yang Tuhan mau adalah kita mentaati Dia dengan sepenuhnya, dengan segenap hati. Ada mau lakukan. Jangan seperti Saul. Nah, ini di sini Saul ditegur oleh Samuel. Saul ini disuruh membunuh perang sama Amalek. Karena Amalek ini musuhnya Tuhan, dimusuhi Tuhan. Disuruh membinasakan semuanya. Apa yang terjadi? Saul lakukan itu, tapi setengah-setengah. Hari itu Samuel tanya, kamu udah? Sudah, aku sudah bunuh semuanya. Samuel tanya, itu ada suara kambing. Itu kenapa kamu nggak bunuh? Coba itu aku pikir untuk korban buat Tuhan. Aku takut sama orang banyak. Banyak alasan. Udah salah, banyak alasan. Nah, banyak orang kan begitu. Udah salah, ya karena dia sih begitu sih. Aku mau bertobat tapi gara-gara dia sih. Jadinya saya nggak bisa bertobat. Bertobat kan dirimu sendiri kok bisa nyalakan orang. Orang Kristen kan sukanya begitu. Gara-gara situasi kondisi tidak memungkinkan. Kamu mau taat nggak? Kadang-kadang orang Kristen seperti Saul, taatnya setengah. Ketika gagal, dia gara-gara itu Tuhan tuh nggak lihat kegagalan. Kamu mau bertobat nggak? Ayo berubah. Nanti Tuhan tolong. Nah, waktu berdebat terus, Samuel ngomong begini,
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Maksudnya begini loh, kamu tuh mau memberikan apapun yang terbaik buat Tuhan, itu tidak ada yang lebih baik daripada sekarang. Kamu mau kasih paling baik, tapi kalau dalam hatimu kamu berontak, dalam hatimu kamu gak mau bertobat, Tuhan tuh menganggap itu cuma nggak ada artinya. Seringkali orang berpikir, ya kan aku berpikirnya Tuhan senang. Tuhan tuh gak senang kalau hatimu tuh gak benar. Jadi bagi Tuhan tuh yang paling penting itu adalah hatimu. Apakah kamu mau taat sepenuhnya? Ketika kamu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan, hatimu benar enggak? Kamu dengar enggak perkataan Tuhan? Kamu taat enggak? Kamu mau, mungkin manusia bisa mengagumi kamu, wah hebat ya dia. Tapi Tuhan belum tentu. Karena banyak orang itu nggak ngerti, pikirnya itu kan, pasti Tuhan. Belum tentu. Tadi waktu saya di sebelah istri saya cerita, ada satu orang dia dikasih satu seperti penglihatan. Ketika dia melihat dalam PK musiknya bagus, terus bunyi-bunyi bagus, semuanya dia nyanyi. Ternyata di surga itu orang seperti nyanyi tapi tak ada suara, tak terdengar. Dengar baik-baik. Bagi Tuhan tuh hati, taatanmu. Karena hati itu tidak ada yang tahu. Satu orang pun manusia tidak ada yang tahu hatimu kecuali Tuhan. Kecuali kamu menyatakan hatimu sendiri. Ini yang kita nggak bisa sangkali. Makanya ketaatan sepenuhnya itu kan bukan hanya bicara yang outnya aja, yang kelihatan aja. Oh kelihatan hatimu. Saul itu dalam hatinya udah berpikirnya takut, terus sayang. Tindakannya baru ketahuan. Tapi kan ada orang kan kelihatannya memberi tapi hatinya kan jahat. Gak ada yang tahu. Makanya ini loh, ketaatan sepenuhnya ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seperti Daud. Daud tuh benar-benar, waduh, dia tuh memberi benar-benar yes, nah, sepenuhnya dalam ketaatannya dia. Saya pada waktu dia berbuat dosa itu fatal dosanya. Kalau secara hukum Taurat, Daud itu harusnya mati, bukan hidup, harus mati karena dia melakukan dosa yang paling parah. Sudah ngambil mengiring milik orang lain, itu yang namanya melanggar hukum Taurat, hukum yang ke-10. Yang kedua, dia membunuh suami dari Abigail dengan cara suaminya ini suruh Uria ini suruh bunuh diri melalui surat yang dia bawa. Bayangin, kejam sekali. Tapi kenapa Tuhan ampun? Karena Tuhan melihat ketaatannya Daud di dalam halaman pertobatan. Dia benar-benar bertobat dan dia benar-benar sampai meninggalkan dosa itu. Buktinya apa? Di akhir hidupnya ketika dia dikasih gadis untuk Abisag, cantik, tapi dia tidak nyentuh sama sekali. Dia sama sekali tidak nyentuh. Itu luar biasa. Bahkan dia ngomong dalam Mazmur 51, hati yang remuk, hati yang patah itu sebagai korban. Taatan itu penting. Termasuk taat itu dalam arti pertobatanmu. Itu penting. Nah, banyak orang nggak sadar.
Terpikirnya kalau sudah melakukan sesuatu yang kelihatan itu sudah taat. Belum. Menurutmu, menurut manusia, iya. Tapi menurut Tuhan, kita nggak tahu. Yang tahu dirimu. Ya, yang tahu dirimu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita mengaplikasikannya? Yang paling mudah, yang paling mendasar, B yang ketiga, bersyukur, bersukacita di dalam Kristus Yesus. Ini prakteknya. Doa katakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bersyukur itu sebagai pengontrolan diri Anda dan saya. Self kontrol kita. Misalnya nih Anda mengalami susah, hati kan katanya ingin ngomong. Nah, ketika Anda bersyukur, Anda sedang mengontrol diri. Terima kasih untuk kesusahan ini, karena lewat kesusahan ini aku bisa belajar percaya. Ketika Anda sukses, Anda berhasil, Anda mulai kontrol diri. Terima kasih Tuhan untuk keberhasilan ini. Semuanya ini daripadamu. Dan ini semua untuk pemulihan. Self control kita, menguasai diri kita. Karena tanpa bersyukur Anda nggak bisa kontrol diri. Termasuk ketika Anda hari ini ibadah, itu Anda mengontrol dirimu. Anda yang mungkin hari ini mengalami kelemahan, Anda datang, Anda mulai nyanyi. Tadi saya dengar nyanyi "Beteng hidupku". Wah, itu kan Anda sedang kontrol dirimu untuk berkata kepada jiwamu, kepada hidupmu, bahwa Yesus berbenteng hidupku, aku percaya. Termasuk ketika Anda memberi, di sini ada korban memberi, memberikan, memberi sesuatu. Itu artinya Anda sedang belajar begini. Aku mengontrol diriku untuk belajar bersyukur melalui pemberianku, karena aku tahu ini semua daripadamu, Tuhan. Itu kontrol. Sehingga ketika memberi, kau memberi dengan ucapan syukur, terima kasih. Jadi bersyukur itu kontrol kita sebenarnya. Ketika kamu marah, kamu jengkel dengan orang, kamu mungkin sakit hati, pulang rumah mungkin kamu lagi dongkol, kamu perlu untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku tadi ketemu sama orang yang membuat aku jengkel, tapi di sini aku belajar untuk sabar. Tolong aku Tuhan, aku bersyukur untuk kekuatanmu, aku bersyukur untuk kesabaran yang kau berikan. Itu kontrol diri. Tapi ini yang mudah, tapi susah. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bersukacita. Kamu punya masalah, kamu memilih untuk bersukacita. Kamu memilih untuk memiliki wajah yang penuh sukacita. Kamu memilih untuk bersyukur, itu tidak gampang. Dan banyak orang Kristen itu gagal, termasuk saya juga seringkali gagal di sini. Bersyukur itu kontrol kita. Bersukacita itu kontrol kita. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, alasan kamu bersukacita apa? Yesus. Makanya kemarin malam waktu doa malam saya sampaikan, kenapa Anda mesti mencintai Allahmu itu dengan segenap? Mencintai sesamamu itu seperti kamu ukurannya dirimu sendiri. Kenapa? Kalau kamu nggak bisa segenap, nanti ketika kamu mencintai sesamamu, kamu akan bersinar. Dalam arti ini, kamu nggak lagi cinta Tuhan.
Makanya Paulus katakan mengucap syukurlah dalam segala hal itu kehendaki Allah dan Kristus Yesus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Karena itu mesti segenap hati. Coba kalau kamu mencintai uang segenap hati, ini contoh, lagi bertengkar, lagi jengkel, terus langsung dikirimi bukti transfer WA 100 juta, bisa marah lagi? Langsung berhenti mas, senyum sendiri. Loh, nanti kamu marah kenapa senyum? Dia cepet ya. Karena apa? Duit. Nah, sekarang begini, karenanya diganti karena Tuhan, bukan duit. Yesus harus jadi hartamu yang paling berharga, yang kamu cintai dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Sehingga nanti ketika mencintai yang lain ini tidak lagi mengalihkan Tuhan dalam hidupmu. Ya batasannya dirimu. Cukup. Kamu nggak akan memberikan segenap. Kenapa contoh? Kadang-kadang orang pacaran ini saya katakan bodoh. Karena kadang-kadang kasihnya itu segenap. Sehingga maaf kata yang perempuan memberikan harta yang berharga kepada pasangannya. Padahal masih dikasih. Kenapa? Karena segenap. Dia mencintai pasangannya segenap. Salah. Akhirnya dia tidak lagi mencintai Tuhan. Tapi kalau dia bisa mencintai Tuhan segenap, maka ketika dia melihat pasangannya begitu, kan dia mengasihi seperti dirinya sendiri. Jadi kalau dia begituin aku, berarti dia benci sama aku. Dia kan bisa berpikir benar. Bukan cinta itu namanya. Loh, dia nyakiti aku. Nah, ukurannya diri sendiri. Betul tidak? Nah ini loh. Makanya orang bersyukur itu bersyukur di dalam Tuhan. Mengucap syukur, bersukacita itu mesti di dalam Kristus Yesus. Boleh tidak Pak saya mencintai orang tua? Betul, boleh. Tuhan suruh kamu cintai tidak apa-apa. Tapi seperti dirimu sendiri, bukan segenap loh. Jangan sampai salah. Segenap itu untuk Tuhanmu. Tapi manusia, orang percaya seringkali tidak lakukan itu untuk yang lain, untuk manusia malah justru segenap. Akhirnya dia mengabaikan Tuhan. Contoh kadang-kadang suami istri karena mencintainya segenap, mencintai anaknya segenap, mencintai orang tua segenap, akhirnya mengabaikan Tuhan. Loh, Tuhan tidak melarang kita mengasihi mereka. Justru kamu harus mengasihi mereka. Tapi ukurannya bukan segenap, ukurannya dirimu sendiri. Jadi misalnya nih, kalau kamu mengasihi dirimu, takarannya seberapa ya? Seperti itu kamu mengasihi. Tapi kalau segenap kamu melebihi dirimu. Sampai kadang-kadang hidupmu ini milikmu. Nah ini segenap. Jangan keliru ya. Ketika kamu mengasihi sesamamu, hidupmu bukan milik, tapi kamu mengasihi seperti dirimu sendiri loh. Kamu mengasihi dirimu bagaimana? Oh aku kalau misalnya nih makan, oh saya makan ayam, saya mengasihi dia, ya saya juga ngajak dia makan ayam. Itu Anda mengasihi seperti dirimu sendiri. Kalau segenap, apa yang saya nggak punya, saya akan usahakan, bahkan saya mungkin rela untuk membuat dia bahagia, walaupun saya harus kehilangan. Itu segenap. Beda. Dan Tuhan tuh ukurannya itu mesti begini. Tuhan dulu sebenarnya, baru orang lain seperti diri sendiri. Hanya
bersyukur ini untuk mengingatkan kita sebenarnya. Untuk Tuhan segenap. Artinya gini, ketika kamu misalnya mengalami masalah, aku nggak sanggup. Tapi untuk Tuhan segenap, maka kamu berusaha, aku bersyukur dengan. Nggak sanggup nih bersyukur, tapi kamu dengan segenap hati mau mencintai itu, kamu akan mengusahakan, kamu akan melakukan lebih dari yang kamu bisa. Bersyukurnya kepada Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Mungkin aku nangis, lemas, no problem, karena aku untuk Tuhan. Ini adalah bersyukur. Walaupun tidak bisa, kamu tetap mau lakukan itu. Nah, ini namanya bersyukur, bersukacita dalam Kristus Yesus. Jadi hartamu yang paling berharga yang kamu miliki dalam hidupmu itu cuma satu harusnya, Yesus. Nah, terus yang lain apa? Yang lain itu cuma hanya orang-orang yang hadir dalam hidupmu yang kamu harus kasih, itu aja. Tapi hartamu itu Yesus. Nah, terus bagaimana dengan istri, suami? Itu orang-orang yang hadir dalam hidupmu yang kamu mesti kasih, harus mengasihi. Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan anak? Yaitu orang-orang yang hadir dalam hidupmu, di mana Tuhan ingin kamu belajar mengasihi. Kalau Tuhan itu bukan kamu belajar, kamu mesti harus mengasihi segenap hati. Harta yang kamu miliki dalam hidupmu yang paling berharga. Nah itu di sini. Ya. Jadi bagaimana caranya? Makanya kenapa Anda disuruh merenungkan firman, memuji menyembah Tuhan. Makanya kalau Anda datang ibadah ini kan salah satu cara sebenarnya untuk memuji menyembah, mendengarkan firman. Itu bukan hanya sekedar Anda datang sebenarnya, tapi di situ Anda belajar. Belajar apa? Kontrol diri. Mungkin ini Anda datang mungkin dengan kesombongan. Ketika dengar firman begini, iya, aku harus bersyukur karena ini semua bukan daripada aku, tapi daripada Tuhan. Nah, jadi ingat, mungkin Anda mengasihi sesamamu dengan segenap, gitu. Mulai ingat, berarti selamanya aku salah ya. Aku mesti mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Untuk Tuhan mesti segenap hati. Nah, berarti untuk Tuhan aku mesti usahakan sampai maksimal. Bahkan tuh kalau melebihi daripada kekuatanku, ya aku mesti rela karena segenap seluruh hidupku untuk Tuhan. Tapi kalau sesama, berarti seperti diriku sendiri, mengasihinya, ukurannya diriku. Nah, berarti kalau aku penuh kasih, aku bisa mengasihi diriku, aku juga bisa mengasihi orang lain. Nah itu, jadi kita, iya ya, dari firman Tuhan itu kita jadi ngerti, begitu ya. Ini namanya. Makanya kita kenapa disuruh baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, supaya Anda bisa belajar bersyukur, bersukacita. Alami masalah, Anda baca Alkitab, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mulai renungkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan aku. Kau baik. Nah itu melalui perenungan firman. Ya. Memuji menyembah ya selama ini saya sering ajarkan, mulai menyanyi, bersyukur. Makanya paling simpel tuh apa? Kalau merenungkan nggak bisa, paling simpel nyanyi. Waktu kita nyanyi itu kan, itu akan mengubah kesusahanmu, emosionalmu, semuanya itu kan kita sedang memerintahkan dengan nyanyi. Makanya coba Anda lagi patah hati, coba dikasih lagu melo-melo itu, tambah nangis, semakin tambah nangis. Kenapa? Orang lagi patah hati setelah lagu begitu. Kadang-kadang kalau habis dari kota itu kumpul-kumpul, ya Herino nyanyi melo-melo, hati itu, aduh. Apalagi kalau ada lagi jatuh cinta, menyanyikan lagu jatuh cinta, waduh tambah tenggelam. Nah itu memang nyanyian itu, lagu itu mempengaruhi emosional kita. Makanya kalau Anda lihat drakor, kalau drama Korea itu, kalau lagi kencang dikasih lagunya itu yang melo banget. Anda lihat
kayak terbawa dalam percintaannya mereka. Oh, ini romantis ya. Sebenarnya bukan romantis tindakannya, lagunya yang romantis. Coba nggak ada lagu, nggak ada, kamu nggak akan. Terus kalau lagi film sedih, terus kamu bisa nangis karena lagunya bikin sedih. Jadi itu memang mempengaruhi atau sangat mempengaruhi emosional kita. Nah sekarang gini, kita tahu bahwa sebuah nyanyian, sebuah lagu bisa mempengaruhi emosional. Nah sekarang ketika kamu sedih, ketika kamu dalam keadaan terpuruk, kenapa enggak kita menyanyi buat Tuhan? Ya saya dengar, ku menyanyi sampai jiwaku apa ya? Apa? Percaya. Itu saya pak dengar lagu jujur itu kan dia sampai ngomong, aku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Jadi benar-benar, waduh itu mempengaruhi. Makanya kalau Anda itu lagi sedih, nyembah, nyanyi sampai jiwamu itu benar-benar percaya, keraguanmu, ketidakpercayaanmu itu hilang. Nah ini namanya memuji menyembah. Nah, bersyukur itu di dalamnya ada namanya memuji menyembah. Nah, itu bukan hal yang mudah, itu hal yang sulit, saya akui. Orang lagi sedih ya maunya nangis, maunya ya marah, suruh nyanyi, gila. Tapi ketika kamu nyanyi, nanti akan kamu sedang memerintahkan jiwamu ini, termasuk emosional, itu kan jiwa, perasaan, pikiran, kamu sedang perintahkan itu untuk supaya bisa bersyukur. Makanya kalau Anda sedih, Anda lagi masalah, Anda lagi dalam problem, kenapa Anda disuruh ibadah? Yuk datang beribadah sama-sama. Disitulah kesempatan Anda bisa bersyukur, mengalahkan jiwamu yang lagi kondisi drop. Apalagi kalau nyanyi itu, goyang-goyang, wah, Anda rasanya lagi sedih, maunya ya sedih. Tapi Anda perintahkan, yes, aku mau nyembah. Wah, beda. Justru itu kesempatan kita untuk bersyukur. Nah di situ, dari itu hati-hati dengan namanya bersungut-sungut. Jadi kalau bersyukur lawan katanya apa? Bersungut-sungut, ya. Bersyukur bersukacita lawan katanya bersungut-sungut. Dan Tuhan katakan hati-hati bersungut-sungut karena itu dapat menista Tuhan, merendahkan Tuhan. Nah, saya ambil contoh di sini bangsa Israel. Bangsa Israel itu dia ini bangsa yang suka sungut-sungut. Sungut terus sampai pada akhirnya mau masuk tanah Kanaan. Sungut-sungut lagi gara-gara perkataan teman-temannya 10 pengintai. Apa yang dikatakan Tuhan ketika mereka bersungut-sungut yang ke-10 kali? Dalam Bilangan 14 ayat 11 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Dikatakan, berapa lama lagi bangsa ini menista aku. Dalam bahasa yang lain itu memandang rendah. Jadi kalau Anda punya masalah, Anda mulai bersungut-sungut, Tuhan tak adil, Tuhan begini, kenapa hidup begini? Artinya Anda memandang rendah Tuhan. Ngomel itu hati-hati. Karena ngomelmu itu justru nanti malah menjadi sebuah kecelakaan. Kenapa? Jangan-jangan Tuhan marah, sebab berkata lagi, ya udah tak jadikan menurut apa yang kamu omelin. Payah. Ngomel itu ngomelah yang baik. Tuhan baik, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Wangi baik, terima kasih Tuhan. Untuk masalah terima kasih Tuhan. Gue ngomel begitu kok nyeneng ke hatiku. Seringkali kita ini kan sukanya kan bersungut-sungut, ngomong yang gak bener. Hati-hati. Walaupun mungkin itu gurauan, hati-hati. Kadang Tuhan dengar, Tuhan jadikan malah kita yang repot. Ya.
Jadi Tuhan mau setiap kita itu jangan bersungut-sungut, bersukacita, bersyukur, karena kita punya Yesus. Kita punya Yesus, harta yang paling berharga, yang paling mulia dalam hidup kita. Itu. Ya seperti tadi kasih contoh, kalau kamu hartamu itu uangmu, ya kamu lihat uang transferan begitu ya lagi marah pun, lagi juekan pun, lagi bertengkar sama pasanganmu, langsung jadi baik. Kenapa? Wah, dapat transferan begitu, siapa yang nggak mau gitu. Nah sekarang begini, ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu bersyukur karena kamu tahu kamu punya Tuhan yang baik. Amin. Jadi saya rindu setiap kita, mari kita bersama-sama belajar di sini. Dewasa dalam mencintai 3B. Yang pertama berhenti berbuat dosa. Yang kedua berusaha sungguh-sungguh. Yang ketiga bersyukur dan bersukacita. Amin. Jadi nanti kalau keluar dari tempat ini ditanya khotbahnya apa? 3B. Apa B pertama? Berhenti berbuat dosa. B yang kedua berusaha sungguh-sungguh. B yang ketiga bersyukur dan bersukacita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.